David hanya tersenyum pada Dania. Dia sebenarnya malah senang jika Dania ketiduran. Dia jadi bisa puas memandangi wajah dan wanita cantik yang ada di hadapannya itu. Baiklah, ayo turun. Apa kamu mau menginap di dalam mobil aja? Ucap David sambil terkekang. Baru aja aku mencoba ramah denganmu. Tapi kenapa kamu selalu menyebalkan sih? Ucap Dania cemberut. Benarkah? Apa kamu kesal? Ucap David sambil tersenyum mengejek ke Dania. Sebel pakai banget. Kamu benar-benar menyebalkan. Ucap Dania sambil membuka pintu mobil dan turun dari sana. Awas, jangan kencang-kencang sebelnya. Nanti jadi kelewatan sukanya. Ucap David sambil terkekang. Tak mengapa, ia begitu senang menggoda wanita cantik yang ada di depannya itu. Semua yang ada dalam diri Dania selalu membuatnya bahagia. Ketulusannya, kekesalannya, tertawanya, bahkan dia juga sangat menyukai jika Dania cemberut padanya. Hari ini kamu mau makan apa? Biar aku masakin. Tanya Dania sambil meletakkan belanjaan yang tadi mereka beli di meja dapur. Lebih baik kamu ganti baju dulu dan beristirahat, biar aku pesan aja makanannya. Kamu pasti capek kan? Kamu baru pulang kerja loh. Ucap David serius. Tidak usah pesan, biar aku aja yang masak. Aku gak capek kok. Lagian ayahmu kan ada di sini sekarang. Jadi aku ingin memasak untuknya. Baiklah kalau itu mau kamu, tapi untuk hari ini saja ya. Besok aku akan mencari pembantu untuk membantu kamu memasak. Karena biasanya hanya ada Mbak Jum yang suka membersihkan rumah. Dan setelah pekerjaannya selesai dia langsung pulang. Ucap David. Ya udah terserah kamu aja sih. Tapi sebenarnya aku masih sanggup untuk memasak kok. Ucap Dania. Dan aku tidak suka kamu terlalu capek dan akhirnya akan sakit. Ucap David masih tetap bersikukuh dengan apa yang tadi dia inginkan. Ya udah terserah. Ucap Dania lalu beranjak meninggalkan David yang sepertinya mulai menunjukkan segi posesifnya. Sebenarnya suasana hati Dania sedang tidak baik-baik aja. Hati dan pikirannya kembali terganggu oleh bayang-bayangan Marco dan juga Loli. Hati istri mana yang tidak sesakit saat melihat suami yang dia cintai menggandeng mesra tangan wanita lain. Walau memang selama ini dia tidak pernah dianggap, tapi tetap saja hatinya terasa perih saat melihat Marco dan juga Loli begitu mesra. Mungkin aku memang seharusnya secepatnya menggugat cerai. Apa yang bisa aku harapkan dari laki-laki seperti dia? Yang ada, dia hanya bisa membuat aku sakit. Gumam Dania. Tekadnya untuk bercerai dari Marco sangatlah bulat. Rasa benci sudah menggerogoti jiwa wanita cantik tersebut. Semangatnya untuk membalas semua rasa sakit di hatinya semakin kuat. Rasanya dia membuat laki-laki itu bertekuk lutut di hadapannya dan menghempaskannya seperti seekor lalat yang tidak berguna. Tunggu saja mas, aku akan segera hadir dalam hidupmu, tapi bukan sebagai istrimu, melainkan menjadi musuh yang siap membuat kamu hancur dan tidak tersisa. Gumam Dania lirih. Hari demi hari Dania lalui dengan baik. Walau dia sebenarnya sangat merindukan bibinya, tapi dia tahan. Apa yang dikatakan oleh Tuan Indra selalu dia ingat. Masa lalu harus jadi acuan untuk kita menjadi lebih baik ke depannya. Kata-kata itu selalu Dania ingat dan jadi penyemangat. Dia tidak pernah menyerah dalam belajar ilmu bisnis, apalagi Tuan Indra sendiri yang khusus mengajarinya tentang bisnis. Dan kini Dania udah bisa menjadi wanita yang sangat bisa diandalkan oleh David. Hari ini adalah tepat sebulan Dania bekerja di Davinda Group. Wanita itu kini sedang memimpin rapat. David memang sengaja menyuruh Dania melakukan itu karena dia memang berniat memberikan kepercayaan pada Dania untuk memegang salah satu perusahaannya yang ada di Jakarta. Bukan tanpa alasan David melakukan itu. Semua yang laki-laki itu lakukan pasti ada alasannya. Ada keuntungan yang akan dia dan Dania peroleh ke depannya. Selain soal keuntungan bisnis, juga ada tujuan lain mengapa David mengirim Dania ke Jakarta mendekati perusahaan Marco berada. Sebenarnya David ingin sekali Dania tetap bersamanya di Bali. Tapi itu tidak akan bisa membangun Dania untuk menjadi pribadi yang mandiri dan juga kuat. Mau tidak mau, suka tidak suka, David harus segera melepaskan Dania untuk kembali ke Jakarta. Dia tidak mau menjadi manusia yang egois. Semua yang dia lakukan demi membalas rasa sakit hatinya
pada laki-laki yang bernama Marco. Seharusnya, mungkin Dania yang lebih dendam pada Marco, tapi kenyataannya David lebih sakit hati dibanding Dania. Laki-laki itu sebenarnya ingin sekali memberikan Marco pelajaran, tapi rasanya tidak akan menyakitkan bila dia yang melakukannya. Semua akan lebih menyakitkan jika Marco dihancurkan oleh Dania, wanita yang selama ini dia buang. Dania keluar ruangan rapat dengan senyuman mengembang. Wanita itu berjalan menghampiri para karyawan yang sedari tadi memperhatikannya. Para karyawan itu kini tidak lagi memandangnya sinis. Mereka lebih merasa kagum karena kepandaian dan kerja keras yang Dania lakukan selama ini. Cindy, setelah makan siang kita akan bertemu dengan klien, ucap Dania pada sekretaris David. Wanita yang dipanggil oleh Dania hanya diam dan menghembuskan napasnya kasar. Ada gurat kekecewaan dalam diri wanita itu, dan semua itu sangat terlihat jelas di wajah Cindy. Sebenarnya kamu itu siapanya Pak David sih? Kenapa semua pekerjaannya jadi kamu yang ambil alih? Tanya Cindy dengan nada kesal. Wanita cantik yang selalu berpakaian kurang bahan tersebut sangat kesal karena dia tidak lagi punya kesempatan untuk pergi berdua dengan lelaki yang selama ini dia puja. Kan semua juga tahu kalau aku ini asisten Pak David. Kenapa kamu masih bertanya? Dan dia menghadapi pertanyaan dari Cindy dengan tenang. Lagian, apa yang dikatakan Dania itu benar. Dia adalah asistennya David. Asisten apaan? Kamu itu udah seperti bini. Segalanya Dania, ini Dania, itu Dania. Semua serba Dania. Sampai bosan aku dengarnya. Gerutu Cindy. Dania hanya tertawa menanggapi ucapan wanita seksi yang berada di hadapannya itu. Dia tahu kalau Cindy sedang cemburu dengan dirinya. Dania memaklumi kalau semua wanita yang ada di perusahaan David terlihat iri kepadanya. Itu pasti karena dia baru bekerja sebulan di kantor itu, tapi udah mendapatkan perlakuan istimewa dari David dan juga ayahnya. Sebenarnya bukan hanya karyawan kantor yang heran dengan sikap David dan juga ayahnya, tapi Dania pun merasa sangat aneh. Entah mengapa Dania merasa kalau ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh mereka, dan Dania tidak tahu itu apa. Tapi Dania mencoba untuk berpositif thinking. Dia yakin David dan ayahnya tidak mempunyai niat jelek kepadanya. Kalaupun mereka menyembunyikan sesuatu darinya, itu berarti semuanya mereka lakukan untuk kebaikannya. Sudah sana makan siang dulu, jangan sampai nanti kamu kelaparan dan pingsan. Setelah berkata begitu, Dania pun segera beranjak menuju ke ruangan David, karena dia juga bekerja di ruangan yang sama dengan bosnya tersebut. Siang bos, sapa Dania saat melihat David masih sibuk dengan berkas yang ada di hadapannya. Siang juga asisten bos, apa rapatnya udah selesai? Tanya David sambil melihat ke arah Dania. Sudah bos, lagian buat apa lama-lama? Bosnya aja tidak mau memimpin rapat, ucap Dania sambil tergagah. Kan udah ada asisten bos, buat apa punya asisten kalau tidak bisa mewakili bosnya? Ucap David dengan tergagah pula. Iya, nanti aku dibilang makan gaji buta lagi kalau tidak bekerja. Janda Dania, ya sebut cintaku kepadamu, Kumam David. Apa kamu mengatakan sesuatu? Tanya Dania. Tadi dia seperti mendengar David mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mendengarnya. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa kamu ada janji bertemu dengan pengacara hari ini, ucap David berbohong. Iya, apa kamu akan menemaniku? Tanya Dania. Baiklah, aku akan menemanimu, tapi ada imbalannya, ucap David. Dania mengernyitkan dahinya saat mendengar apa yang dikatakan oleh David. Tidak biasanya laki-laki itu meminta imbalan padanya. Apa imbalannya? Tanya Dania. Kamu harus menemani aku pergi ke pesta ulang tahun ke temanku, jawab David sambil tersenyum. Kenapa aku? Kenapa kamu tidak mengajak pacarmu? Tanya Dania heran. Kalau aku ada pacar kan tidak mungkin kamu mengajakmu. Aku mengajakmu. Lagian gadis juga meminta aku untuk mengajakmu.
Jawab David. Rasanya dia ingin sekali mengatakan pada Dania kalau hanya dia yang ingin dia jadikan sebagai pacar, bahkan tidak hanya pacar, tapi pendamping hidup. Apa itu ulang tahun gadis? Dania sedikit menyipitkan matanya ke arah David. Bukan, tapi ulang tahun kakaknya, jawab David. Cewek apa cowok sih kakaknya gadis? Tanya Dania lagi. Kalau cewek kenapa? Dan kalau cowok kenapa? David sangat tidak suka dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Dania. Ya, mau tau aja, apa tidak boleh? Ucap Dania heran. David hanya menghela napasnya panjang. Laki-laki itu bukan tidak suka Dania bertanya begitu. Cuma memang kakaknya gadis adalah seorang laki-laki. Rasanya, dia seperti tidak rela jika Dania dipandang oleh laki-laki lain. Apalagi kalau sampai Dania nanti menyukai kakaknya gadis. Karena menurutnya kakaknya gadis itu pria yang lumayan tampan, walau menurut David lebih tampan dirinya. Sudahlah, tidak usah dibicarakan. Sebentar lagi juga kamu akan bertemu dengan manusianya. Ucap David dengan nada kesal. Tanya bingung dengan sikap David yang tiba-tiba seperti kesal. Lalu dia pun memutuskan untuk diam dan tidak bertanya apapun. Lebih baik kita pergi sekarang, soalnya itu manusia pengacara sudah menunggu kita. Lagian ayah ini aneh. Kenapa sih harus memilih pengacara yang muda? Apalagi manusianya dia. David terus saja menggerutu, sedangkan Dania hanya diam karena tidak mengerti apa yang diucapkan oleh David. Ingat ya, nanti kamu duduknya jangan dekat-dekat dengan itu manusia pengacara, ucap David lagi. Dania semakin bingung dengan sikap David yang tiba-tiba merasa kesal. Kamu ini sebenarnya kenapa sih? Aneh tahu, ucap Dania. Aku hanya minta kamu tidak dekat-dekat dengan manusia pengacara itu. Apanya yang aneh? David terlihat semakin kesal. Bagaimana tidak aneh? Kamu dari tadi mengomel tidak jelas. Jangankan mau dekat dengan pengacara, tahu orangnya aja belum? Ini giliran Dania yang merasa kesal. Tapi terpaku. Ia baru sadar jika ia udah membuat Dania tidak nyaman. Bisa-bisanya ia merasa takut saat Dania akan bertemu dengan laki-laki lain. Padahal dia tahu kalau itu hanya pertemuan antara klien dengan pengacaranya. David dan Dania segera keluar dari kantor. Mereka berdua pergi untuk menemui pengacara yang akan mengurus perceraian Dania dengan Marco. David mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. Sesekali laki-laki itu melirik arah Dania yang terlihat gelisah. Apa kamu masih belum yakin dengan keputusanmu, Dania? Tanya David saat melihat ekspresi wajah Dania yang terlihat tegang. Dania menoleh ke arah David saat mendapat pertanyaan yang menurutnya sangat konyol. Bagaimana dia tidak yakin akan keputusannya kalau lelakinya saja modelan Marco. Aku hanya merasa tegang aja, namanya juga pertama kali menghadapi perceraian, ucap Dania sambil menatap David yang sedang menyetir. Oh, jadi ini yang pertama dan belum berpengalaman ya? Apa nanti kalau udah berpengalaman ada niat untuk cerai episode 2? Ucap David sambil terkekeh. Mulutmu bos, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mempunyai cita-cita bercerai dengan pasangannya. Dania menatap David kesal setelah mendengar apa yang diucapkan David. Bercanda Dan, itu aja kamu udah marah, ucap David. Kata-kata yang keluar dari mulut kita itu doa bos, jadi jangan sembarangan jeplak itu mulut, ucap Dania. Iya, ucap David tanpa melihat ke arah Dania. Lelaki itu fokus ke jalanan. Mobil yang dikendarai David dan Dania pun memasuki area kafe, dan David pun menghentikan mobilnya, lalu segera turun dan masuk ke dalam kafe.